Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurkomaria Yustin, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 16 akan menjelaskan terkait materi etika publik. Pada materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, implikasi kode etik ASN. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian etika, kode etik, dan etika publik. Pengertian etika sendiri adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Yang kedua, kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dan yang ketiga, etika publik, yakni refleksi tentang standar atau norma yang membentuk baik atau buruk, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku ASN memiliki 12 nilai. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik. Kemudian, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. Kemudian, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berikutnya, nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik: 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Fokus utama pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian, dimensi etika publik terbagi menjadi 3, yakni dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Berikutnya, area perubahan reformasi birokrasi terbagi menjadi 8. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan publik. Masuk ke materi kedua, yakni bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, penggunaan kekuasaan. Itu terbagi menjadi 3, yakni legitimasi kekuasaan.
adalah masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis, yakni proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Dan yang terakhir, legitimasi etis, yakni norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kedua, akibat konflik kepentingan. Ada 3. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal. Dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan. Pertama, aji mumpung. 2. Loyalitas ganda. Ketiga, menerima atau memberi suap. Keempat, pemanfaatan informasi rahasia. Kelima, menyalahgunakan pengaruh publik. Dan yang keenam, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Tindakan-tindakan yang harus dihindari adalah pertama, ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang ketiga, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi, yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung pada izin pemerintah. Kemudian, sumber-sumber kode etik ASN ada pada PP nomor 11 tahun 1959, PP nomor 21 tahun 1975, PP nomor 30 tahun 1980, PP nomor 42 tahun 2004, PP nomor 53 tahun 2010, dan PP nomor 5 tahun 2014. Berikutnya, implikasi kode etik ASN. Ketidaktahuan seorang ASN terhadap norma ataupun kode etik akan menimbulkan penyimpangan, sehingga ASN tersebut perlu untuk diperingatkan. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara sosialisasi sumber-sumber kode etik, baik itu dengan melakukan pelatihan kepegawaian ataupun diskusi kasus nyata. Sekian penjelasan kode etika publik dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.